Kisah memilukan tentang rahim copot sempat menggemparkan publik setelah Dokter Gia Pratama membagikan pengalaman nyata yang ia tangani di ruang gawat darurat sebuah rumah sakit di Jawa Barat. Menanggapi hal itu, Dr. Marcel Elian Suwito melalui unggahan di akun pribadinya memberikan penjelasan ilmiah yang menepis anggapan rahim bisa terlepas secara spontan. Ia menegaskan bahwa rahim merupakan organ yang sangat kuat dan terikat erat oleh banyak jaringan pengikat atau ligamentum, seperti ligamentum rotundum dan sacrouterina. Karena itu, secara anatomi, rahim tidak mungkin terlepas begitu saja tanpa tindakan pembedahan. Lebih lanjut, Dr. Marcel menjelaskan bahwa saat kehamilan dan persalinan, pembuluh darah rahim membesar drastis hingga seukuran jempol manusia. Jika rahim benar-benar terlepas, pendarahan hebat bisa mencapai 500 cc per menit dan menyebabkan kematian dalam hitungan menit. Menurutnya, kondisi yang mungkin terjadi adalah inversi uteri, yakni rahim yang terbalik akibat penarikan plasenta secara paksa. Namun hal ini pun disertai pendarahan ekstrim. Ia menjelaskan bahwa sejauh pengalamannya tidak pernah ada kasus di mana rahim benar-benar copot, karena hal tersebut secara medis sangat tidak masuk akal dan berisiko fatal. Ya oke, jadi ngomongin rahim copot ya. Saya nggak tahu bener apa enggak ya, rahim copot apa enggak itu nggak tahu bener apa enggak. Tapi kayaknya kok nggak mungkin. Kenapa? Karena rahim itu banyak banget jaringan pengikatnya atau ligamentum ya. Ada ligamentum rotundum, ada ligamentum ovari propirum, ada ligamentum sacrouterina atau cardinale ya, dan ligamentum lainnya yang di bawah-bawah situ ya. Dan yang kedua, kayaknya yang bikin nggak mungkin kalau rahimnya sudah besar ya, lagi pas hamil melahirkan ya, itu pembuluh darahnya gede-gede banget. Jadi pembuluh darah tuh bisa segede-gede jempol ya. Kalau berdarah itu dia perdarahannya bisa 500 cc atau mili per menit. Kayaknya agak-agak nggak masuk di akal sih, karena rahim itu kalau saya operasi pengangkatan rahim itu keras banget. Itu rahimnya kecil ya, bukan dari rahim yang besar ya. Rahimnya kecil, tidak dalam keadaan hamil, itu keras sekali. Jadi kita nggak bisa kita tarik asal brodol gitu, nggak bisa ya. Harus digunting, harus disayat supaya dia bisa lepas. Jadi kalau dia tarik, sekuat-kuatnya tarik, kayaknya pasiennya udah kesakitan duluan, udah pendarahan duluan sebelum itu rahimnya bisa copot. Terus pas rahim yang membesar karena kehamilan, pas bayinya udah lahir, itu kan pembuluh darahnya gede-gede banget. Makanya kenapa ibu hamil tuh lebih sering mimisan, kemudian ambeien. Nah itu karena pembuluh darahnya melebar semua. Jadi kalau saya operasi, kalau misalnya kecolek sedikit aja, itu darahnya bisa ngocor segitu hebatnya. Apalagi rahimnya lepas, copot, yaitu arteri ovariumnya di sini, ovarikanya lepas ya, dia bocor di sini, arteri uterinnya bocor gitu ya, karena copot rahim. Oh itu ngocor banget bos. Jadi nggak akan bisa sampai pasiennya di bawah-bawah tuh, nggak akan bisa, karena akan meninggal di tempat dalam hitungan beberapa menit aja. Yang paling mungkin adalah inversi uteri. Jadi pada saat bayinya udah lahir, ari-ari atau plasentanya nggak lahir, ditarik paksa, rahimnya keluar, blub keluar. Nah itu aja udah pendarahan hebat ya. Jadi kalau dipaksa ditarik sampai brodol, gila banget sih ya. Makanya nggak tahu bener apa enggak, tapi kok kayaknya agak-agak nggak mungkin sih ya. Dan saya nggak pernah ketemu itu ya, mau kasus sejelek apapun nggak pernah sampai ada yang rahimnya copot. Orang nggak segila itu sih untuk narik segila itu sampai rahimnya copot ya. Orangnya udah fatal refleks duluan, udah kesakitan duluan. Oke, WSG keren-keren, balik lagi kita ke rahim copot. Oke lah, semoga membantu. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silakan berkomentar ya. Rahim copot. Rahim nih yang dalam perut nih. Nih. Copot. Hilang. Copot. Terus kayak, tak, maksudnya gue cowok dengernya aja kayak rahim copot dan hidup. Alhamdulillah hidup, iya alhamdulillah hidup. Cuman kayak gue curiga ibu itu Lian. Rahim copot, anjir gue gak kebayang. Walaupun gue gak punya feve, gak punya rahim, tapi gue kebayang banget ya Allah, rahim copot itu keluar dari vevenya ya Allah. Bayangkan tensinya aja 70/0, mukanya udah putih kayak cat tembok, gila-gila deh ya Allah Tuhan. Tapi dokternya bilang kayak, ih seru banget. Iya sih emang pengalaman baru, tapi gue yang bukan dokter anjir banget cok. Yang bikin gue kayak, lagi apa aja ususnya robek. Gue gak tau lagi, bener-bener gue kayak shock. Tapi zaman sekarang masih ada gitu ya dukun beranak, paraji kayak gitu. Padahal di sini dokter-dokter tuh banyak gitu. Dan
gue nggak tahu dukun beranak tuh kayak gimana, paraji itu kayak gimana, karena waktu pas gue lahir udah ada bidan, dokter ya, bukan dokter, pokoknya ada tapi bukan dokter, tapi kayak ibu-ibu gitu, maksud gue kayak pokoknya tapi bukan dokter. Ya terus gimana kabar si ibu-ibu itu yang rahimnya copot itu? Habis lahirin, rahim lu ikutan copot. Udah pernah belum kedengeran ceritanya? Ya bener, rahim lu copot. Ini buat cowok-cowok yang gak ngerti rasa sakitnya kayak apa. Itu mungkin kayak lu disunat. Lu disunat tapi bukan kulit lu doang yang disunat, daging-daging lu kudusan itu hilang semua. Ini gue nonton dari podcastnya Raditya Dika sama Dokter Gia. Gue cerita secara ringkas dan cepat aja. Jadi ada ibu-ibu yang dia itu ke UGD dengan tensi darah cuma 70/0. Nah ternyata si ibu ini tuh baru aja melahirkan. FYI dulu, ini ibu-ibu itu ngelahirinnya di Pak Raji atau dukun beranak buat yang nggak tahu ya. Dan saat lu hamil ada yang namanya plasenta atau ari-ari yang dia tuh bakal keluar dengan sendirinya dalam waktu sekitar 15 menitan setelah lu melahirkan anak lu. Tapi ini dukun beranak gak sabar, tali pusatnya ditarik sama dia, otomatis rahimnya ikutan turun, ikutan keluar. Tuh lu pada dengerin ngilu gak sih? Terus di sana si Dokter Gia juga cerita kalau ternyata si usus ibu ini itu juga robek karena kesabet sama ligamen rahim. Jadi otomatis mereka langsung operasi dengan dua dokter, dokter obgyn sama dokter bedah. Cuman long story short, ibunya selamat dan dia baik-baik saja, dia sehat. Cuman kayak semakin hari gue merasa semakin banyak alasan kenapa kita sebagai cewek harus takut hamil. Buat kalian yang mau nonton lebih lengkap bisa langsung ke YouTube channelnya Raditya Dika dan nyari yang judulnya Cerita dari Ruang IGD. Gue rekomendasi banget buat lu pada nonton kalau lu pada tahan ngilu. Kalau mendengar kata-kata rahim copot, apa yang ada di pikiran kalian? Nih, pasti udah banyak banget lewat di FYP kalian kan? Nah, ini adalah podcast Bang Radit dengan dokter IGD. Buat yang belum tahu, gue bakal rangkumin buat kalian. Ini juga baik banget yang request nih. Cerita pertama dari dokter Gia ini, ada tukang bakso, langganan dia datang jam 5 pagi. Tebak ngapain? Anaknya masih ngantuk, masukin tangan ke penggilingan daging. Bayangin. Terus ada lagi begal dipukul, pendarahannya di dalam. Itu repot katanya kalau pendarahannya di dalam karena nggak kelihatan. Kalau pendarahannya di luar kayak tadi yang tangannya kegiling itu masih kelihatan, masih enak katanya. Nah ini ada lagi nih, di Garut jam 2 pagi. Kucuk datang minta konsul bawa kresek hitam dan isinya apa? Ya benar sekali, rahim. Ternyata si ceweknya abis lahiran sama paraji atau dukun beranak. Bayinya lahir selamat. Nah tinggal plasentanya kan. Si plasenta kan nempel sama rahim nih. Gak sabaran nih si dukun beranaknya, harusnya tunggu aja 15 menit ntar copot sendiri. Sama dukun beranaknya ditarik. Dan akhirnya rahimnya ikut turun. Sampai akhirnya konsul ke dokter kandungan. Dan harus dioperasi. Pas dibuka kulitnya, dibuka ototnya, isinya darah semua di dalam. Si vagina ceweknya sampai kelihatan dari dalam. Gara-gara apa? Gara-gara tadi rahimnya udah nggak ada kan. Ususnya juga robek panjang banget. Akhirnya panggil juga dokter bedah buat ngoperasi. Lucunya adalah 2 hari dirawat si cewek itu tadi, si ibu tadi ya. 4 hari kemudian setelah dioperasi, ibunya sehat-sehat dan bahagia. Kayak keajaiban Tuhan. Cerita dokter Gia soal IGD sampai situ aja. Kalau misalkan kalian mau lebih detail lagi, langsung aja ke podcastnya Bang Radit. Tapi dokter Gia mengingatkan untuk selalu jaga imunitas tubuh, cukupi kebutuhan nutrisi kayak vitamin, mineral, protein, karena kita setiap hari berhadapan dengan bakteri dan virus. Rahim copot, gebrakan macam apa lagi di akhir tahun 2025? Nggak tahu nih video ada positifnya apa kagak ya, gue kagak tahu karena gue juga jujur ya baru tahu ada kejadian rahim copot. Enggak, maksud gue gini loh, rahim itu kan rahim ya di dalam perut, copot rahimnya. Copot, ini gebrakan macam apa lagi, ini ilmiah macam apa lagi, ini sains macam apa lagi gitu loh. Ini buat kalian mungkin banyak yang udah tahu kalau gue tuh udah punya anak, jadi gue udah pernah beranak gitu. Jadi gue terbukti memiliki rahim, iyalah gue cewek tulen gitu ya. Cuma maksud gue,
Nyokap gua pun kerjaannya bidan ya. Dia tuh nggak pernah cerita ada yang namanya rahim copot. Jadi gue bener-bener baru tahu rahim bisa copot di usia gue 27 tahun. Kalian kebayang nggak? 27 tahun gue baru tahu kalau rahim itu bisa copot. Kalian yang belum dengerin podcastnya Bang Raditya Dika sama dokter tersebut ya, nih gue jelasin singkatnya. Pokoknya intinya ada dokter jaga yang tiba-tiba nyamperin dokter tersebut dan bawa kresek hitam dan ternyata pas dibuka, boom, isinya rahim ya. Begitu ditelusuri sama si dokternya, ternyata si ibu pemilik rahim ini sebelumnya itu mau melahirkan itu di dukun beranak gitulah ya, ibarat katanya mau melahirkan di dukun beranak, tapi ternyata itu ari-arinya ditarik sekaligus sampai rahimnya copot. Lu kebayang nggak, ari-ari itu sebenarnya bisa copot sendiri, sampai muncrat gua, ari-ari itu bisa copot sendiri, tapi ini sama si dukun beranaknya ya, ama bidan lah gitu ya, ama bidannya itu ditarik sampai rahimnya copot. Itu tetap nggak masuk di akal pikiran gua jujur sebenarnya berencana untuk nambah anak satu lagi ya dengan rahim gua gitu, tapi dengan adanya kejadian rahim copot kayaknya gue mikir berkali-kali deh. Maksud gue ini bisa nggak tolong siapapun tenangin gue gitu, tenangin gue pakai cara apapun, kayak gombalin gue, transfer gue duit, tenangin gue dengan cara enggak itu hoax gitu atau apa kayak gitu. Maksud gue kayak rahim copot, terus serius nanya itu rahimnya bisa ditanam lagi apa enggak, maksud gue rahimnya bisa dimasukin lagi apa enggak lewat vagina mungkin atau lewat operasi sesar atau perutnya dibelek atau diapain gitu. Gue serius nanya itu rahimnya bisa ditanam lagi nggak, bisa disambung lagi nggak. Dan pertanyaan gue, kalau emang itu rahimnya bener-bener nggak bisa disambung, nggak bisa diapa-apain lagi, berarti itu nggak bisa hamil lagi dok. Dan maksud gue gini, itu dokter yang podcast sama Bang Raditya Dika ya, itu dokternya bisa bercerita sambil tertawa. Maksud gue gini loh ya Pak Dokter gitu ya, aduh maksud saya maksud gue juga gini, itu Bang Radit aja tuh mukanya sampai cengok, sampai kayak masa dia rahim copot gitu, mungkin dalam pikirannya Bang Radit gitu ya, atau mungkin Bang Radit kepikiran kayak anjir rahim copot, bini gue untung rahimnya nggak copot, mungkin kayak gitu-gitu kali ya, apa gimana deh, gue kagak ngerti dah ya, karena gue yang sebagai seorang ibu dan gue pernah melahirkan, yang otomatis dimana gue punya rahim, yang anak gue juga lahir dari rahim gue sendiri gitu ya, kayak gue nggak pernah terbayangkan rahim copot. And just for your information aja, gue dulu juga melahirkannya di bidan gitu ya, di bidan. Zaman sekarang nggak ada kayaknya istilah dukun beranak, gue nggak tahu gitu ya. Tapi yang jelas gue lahiran di bidan gitu ya, di klinik bidan, nggak di rumah sakit. Kayak sepanjang video podcastnya Bang Raditya Dika sama dokter tersebut tuh ekspresi gue cuman gini. Udah nggak ada ekspresi lain lagi.